uji dengan menambah keimanan insyaallah. Yang kedua, ucapan salawat kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum Ustaz kita persilahkan, sebagaimana biasa setiap kajian kebiasaan yang kita yang baik dan salah satu amalan utama yaitu infak sedekah. Malam ini kita khususkan untuk kegiatan dakwah di masjid kita ini. Kuncang ni, dia. Baik, yang kedua dari pengurus juga menyampaikan insyaallah malam besok kajian akidah bersama buya kita Buya Zamzaminas LCMA insyaallah. Yang kedua, yang ketiga insyaallah hari Rabu. Sebelumnya Selasa yang kelima kita sudah rencanakan insyaallah juga nanti kalau Ustaz mengiyakan setuju juga kajian dengan Ustaz Dr. Dasman Yahya Mahdi SMA yaitu Selasa yang kelima insyaallah. Dan malam esoknya tanggal 30 kajian tabligh akbar bersama asatidz kita Ustaz Dr. Dasman, Ustaz Helmi Basri, Ustaz Hidayatullah di Masjid Babus Salam depan komplek ADB Lama. Jadi nanti hari Rabu malam kita bersama-sama makannya banyak dulu. Ini lah mau kaji 3 orang kan. Lepas itu berimpak banyak-banyak di Masjid Abu Salam selalu konya depan bang apa? Bang Muamalat. Sebentarang. Tahun dulu berterang kan. Promosi lah. Yang keempat, insyaallah kita Yayasan Hamalatul Kampar, GPSM Kampar, kemudian Bina Mengaji dan Jemaah melaksanakan khitanan masal gratis hari Kamis jam 8 tanggal 31 bertempat di sekolah kita, sekolah SD Hamalatul Ilmi. Silakan daftar, tak terbatas. Pokoknya mau dihitan, tak perlu pakai KTP, tak perlu pakai kakak, pokok mau dihitan. Jadi kami harapkan Bapak Ibu daftarkan anaknya, payah kau maji kau malih, pakai WA aja lah. Pokok sonong duit deh. Datang jam 8 tanggal 31 hari Kamis di Kumantan di sebuah lokasi yayasan awak. Atau di gerbang Selamat Jalan Bangkinang atau Selamat Datang Bangkinang perbatasan tak jauh lera sebelum Simpang Rumah Sakit. Jadi alhamdulillah sudah ada daftar dari Rumbio, Naumbai, bahkan dari Kuok sudah ada. Sampai malam ini sudah 40 orang. Kita unlimited Bopo lah Timur. InsyaAllah setiap peserta dikasih kain sarung, InsyaAllah. Yang berikutnya banyak momen lah bagi bapak ibu yang punya anak untuk masukkan SD kita. Siapa lagi yang bukan mengembangkan, meningkatkan sekolah kita, melainkan jemaah kita juga sendiri, silakan daftar di SD Hamalatul Ilmi juga di Kumantan. Silakan hubungi Ustaz Masnur atau Bang Haji Jajak atau Bang Akhriya. Barangkali cukup sekian kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita dapat informasinya. Kepada Ustaz, waktu tempat kita sediakan, kita buka dengan baca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in
على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين بعثه ربه رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار القادة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن جلودكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini insyaallah kita masih dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dan mudah-mudahan dalam ketaatan dan ketakwaan. Hadir kita pada malam ini berbagi rahmat ilahi berupa ilmu yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, yang menjadi hujjah antara kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan hujjah yang meringankan kita dan tidak memberatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjihad fi sabilillah, menyampaikan dakwah dan risalah dengan mengorbankan rasa, perasaan, harta, jiwa, dan menumpahkan darah demi sampainya dan tegaknya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai tawaran diberikan kepadanya, tetapi tidak membuat Nabi alaihi salatu wassalam goyah sedikit pun. Ancaman, intimidasi, provokasi, tuduhan-tuduhan, semuanya disampaikan atau diarahkan kepadanya, juga tidak membuat langkah Nabi surut dalam menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicoreng oleh orang-orang jahiliyah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Apa dek sedi nampak? Hah? Ledok ke air tahun. Contoh banyak masalah ya. Subhanallah. Seperti kata Nabi, "Ma min yaumin illa wallazi ba'dahu syarrun min." Hari-hari ke depannya, setiap hari yang setelahnya lebih buruk dari hari sebelumnya. Allah musta'an. Maka ingat-ingat pesan Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mali fitanan kaqta'il lailil muzlim yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal, berlombalah beramal di saat
masih kesempatan terbuka sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datangnya seperti malam yang gelap gulita, tak kelihatan nampaknya. Kita mengira berbuat baik, ternyata berbuat jahat. Kita mengira mendamaikan, tetapi menyulitkan dan menyulut api permusuhan. Fitnah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu ada orang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Menjual agamanya dengan sedikit atau sedikit kepentingan duniawi. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, oleh itu kita tetap selalu di majlis-majlis ilmu yang senantiasa menguatkan kita, sebab ilmu ini ibarat nutrisi bagi jiwa kita. Sebagaimana tubuh dan jasmani kita perlu nutrisi, perlu gizi, perlu apalagi namanya, kadang-kadang doping ya, menghadapi pekerjaan yang berat. Demikian juga jiwa kita perlu untuk senantiasa diberikan nutrisi. Bahkan kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan tubuh kita kepada makanan dan gizi. Karena tidak makan, sakit, mati, habis ya. Tapi kalau tak berilmu, jiwa gersang, amal kurang, dan beribadah jarang, akhirnya terlempar ke jurang neraka. Nasallallahu alaihi afiyah. Orang-orang jahiliyah dulu disebut jahiliyah bukan mereka tidak punya akal. Orang-orang jahiliyah dulu disebut jahiliyah karena tidak berilmu. Berarti ilmu tidak bisa dengan hanya berpikir. Tidak bisa hanya dengan berpikir. Kalau hanya dengan berpikir, maka orang-orang Yunani lebih hebat ilmunya dari kita. Kalau hanya dengan berpikir, orang-orang Romawi lebih dulu berpikir dari kita. Orang-orang Cina lebih dulu berpikir dari kita. Tapi mereka jahiliyah karena tidak berilmu. Ilmu itu memang harus dituntut, dipelajari. Dulu itu lagunya kan, ilmu dunia akhirat. Dah lupa ya. Mesti dituntut dan dipelajari. Ini sebenarnya dari hadis ini, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu memang harus dipelajari, dituntut. Kalau kita cerita tentang para ulama dulu menuntut ilmu, mereka menghabiskan dana tidak sedikit. Sekarang kita sering mengkritik sekolah-sekolah karena dananya besar. Cuman saya kalau sekolah umum tak kena kritik. Dokteran mahal Ustaz. Ya pantaslah, karena gaji dokter mahal. Iya tak? Mana yang mahal, gaji dokter atau gaji Ustaz? Yang betul ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Di zaman Nabi dulu, zaman Nabi diutus, zaman disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, orang dalam keadaan tidak berilmu, maka keputusan-keputusan yang diambil di bidang apapun tidak berdasarkan ilmu. Semuanya berdasarkan pikiran dan berdasarkan perasaan. Semua yang dikira baik dilakukan, yang dirasa bagus dilaksanakan. Nah, bila umat dalam keadaan tidak berilmu, pasti ini keedahannya. Asal baik, laksanakan menurut pikiran dan perasaan.
Pasti seperti itu. Lalu datang sang Nabi SAW membawa pencerahan. Orang yang lama di kegelapan, tiba-tiba hidup cahaya, silau. Kadang ibu gila, apa senter motornya? Padahal supaya dia jangan terjatuh. Cuman karena lama di kegelapan jadi biasa. Kan ada orang Ocul nikah orang Jawa kan, awas mas kolam katanya, lah biasa jalan kan kolam ni. Dah biasa jalan kan kolam badabui. Kecen kolam tu dia kolam ni. Rupanya ikut tabik nama dia. Bukan kolam. Jadi dah terbiasa di kegelapan, mereka jadi menikmati. Jadi menikmati kegelapan itu. Datang Nabi dengan cahaya, huda wa nur, Al-Quranul Karim. Mereka tidak serta-merta menerima, walaupun terang sekali, terang benderang. Ya, seperti terangnya mentari di siang hari, di tengah hari. Mereka tidak terima. Maka Nabi SAW karena mendatangkan sesuatu yang mereka anggap aneh, karena tak pernah lagi nampak sebelum ini, yang tidak ada alimnya, tidak ada ulamanya, yang ada adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, sehingga mereka pun menjadikan para tokoh itu sebagai rujukan dan referensi. Dan mereka dengan cara mereka masing-masing, seperti yang kita bilang, dengan tim suksesnya, sampai masuk memegang tampuk kepemimpinan di tempat mereka di Makkah. Ketika Nabi berdakwah, ingin mengembalikan umat kepada tauhid, dan mereka itu tahu bahwa dulu Nabi Ibrahim menjadikan Ka'bah sebagai simbol tauhid. Tahu mereka. Terus kenapa menolak? Enggak, kami hanya, ini bahasanya, kami beribadah kepada Allah, cuman patung-patung ini sebagai wasilah yang mendekatkan kami kepada Allah. Intinya Allah juga. Cuma begitu. Ini alasan yang mereka buat. Kan Ibrahim dulu meruntuhkan patung, betul, patung orang musyrikin, ini patung orang beriman. Alasannya kaum muslimin, mereka pandai bahasan. Dulu itu yang diruntuhkan Ibrahim itu berhala milik orang kaum musyrikin, orang kafir. Kita orang pengikut Ibrahim, patungnya tidak boleh tidak mesti dihilangkan, karena ini menambah iman kita, mendekatkan kita. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita tidak beribadah ke patung ini hakikatnya, cuman melalui patung ini kami semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita perlu panjang-panjang apa pendek? Ini masih mukaddimah. Ya serius. Karena kalau langsung masuk tonton takoju itu masalahnya. Sebenarnya judul ceramah atau kajian kita malam ini sebenarnya pendek judulnya, ndak kojodain, bukan urusan saya. Cuman takut nulin ego salah paham kan. Iko mencome-come kan. Nyuang kinang pancome. Bukan urusan saya. Itu judul, Bang. Jadi ndak kojodain. Dulu ketika awak masih ketek-ketek, masih kenyang-kenyang datang akhir tahun ke Natal tak apa-apa tak sesuatu memang bukan urusan kita. Tapi kini setelah banyak yang ingin mengurus Natal dari kaum muslimin, yang ingin menghidupkan tahun baru yang merupakan malam sucinya orang-orang agama paganisme di Romawi, ya akhirnya menjadi urusan kita jadinya.
Jadi urusan. Akhirnya terpaksa pula kita kadang-kadang sebagian membuat ritual khusus pula di malam tahun baru. Ya. Sama seperti yang kita katakan pada kajian sebelumnya. Ulang tahun tidak ada orang, tapi milad ada. Jadi kalau ustaz selamat milad. Bukan happy birthday, tapi barakallahu fi umrik. Itu saja. Jadi kita memang mudah sekali merubah-rubah casing ni memang. Ya, seperti sebagian mengatakan sebenarnya kita amalkan ini sunnah semua, cuma casingnya bid'ah katanya. Ya subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini alasan mereka orang-orang dulu itu. Ya, kita dulu kan tidak tahu menahu ini. Cuma sekarang ini karena banyak umat Islam yang jahil, maaf. Salah pula saya berucap. Gimana cara mengucapkannya ya? Yang kurang mempelajari agamanya, atau sama sekali tak belajar agamanya, atau belajar dari orang yang bukan Islam. Belajar dari yang bukan Islam atau hasil pemikirannya seperti orang jahiliyah dulu berpikir. Akhirnya ingin mengurus yang bukan urusannya. Yang tak kau jawab dibuat je. Akhirnya tak ganggu kau jawab. Kadang terpaksa melibatkan orang yang seharusnya kita libatkan. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Nah, contoh seperti ini sebenarnya bukan barang baru, bukan jahiliyah baru. Bukan barang baru. Orang jahiliyah dulu ketika mereka melihat bahawa Nabi tak mau surut selangkah pun, ditekan, semakin melonjak. Bapir pula bang. Iya kan? Fondasi kuat semakin tak kan semakin melonjak. Semakin kuat serangan, semakin kuat tangkisannya. Ada pernah seseorang ingin mengganggu kita, saya bilang silahkan, tapi ingat ya, tangkisannya sesuai dengan serangan. Loju serangan, loju tangkis. Kalau tahan silakan, tak tolak jadi. Alhamdulillah, untuk tak tolak, kalau tak payah juga. Untuk tak tolak dia, ya silakan, tak masalah. Sebab kita di posisi tidak mengganggu orang, ingin melakukan sesuatu untuk mendiskreditkan kita kan silakan saja. Tapi ingatnya, ambo biasa buka-buka, bukan apa isi. Hujah ambo, data ambo lengkap, silakan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah dia tak tolak dia. Sebab tangkisnya kue. Ketika orang tak ada botol dia. Allah musta'an. Kosan kawan dia lebih kuat lepas dia. Akhirnya puan yang dibuat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau punya keahlian ben kan abu lagi mau. Jadi ketika anda dakwah bisa gunung deh. Jadi bisa simpan saham. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini sudah ada di zaman dulu. Ketika orang Quraisy kewalahan menghadapi Nabi, dibawa koe payah nokio. Iya, dibawa lambui ndak bisa disudur. Tentunya koe ndak bisa ditakio, lambui ndak bisa disudur. Sebab Nabi tidak untuk kepentingan. Dia berfatwa bukan untuk kepentingan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, satu realita, tidak. Dia berpikir, bukan berpikir, dia melaksanakan amanah Rabbul Alamin. Apapun yang dibawakan ke Nabi tak bisa selama itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Datanglah delegasi Quraisy ketika mereka nampaknya tidak ada jalan untuk menundukkan Nabi alaihissalatu wassalam. Dituduh radikal, tambah radikal. Dituduh radikal, tambah sulit mereka menangani Nabi alaihissalam. Dituduh memecah belah umat semakin bersatu dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Orang yang dulu bermusuhan, kabilahnya saling bermusuhan, saling dendam, ketika beriman pada Nabi damai seperti saudara kandung, lebih daripada itu. Kau caranya bu irah masanya membaca bala umat, ya.
Orang semakin elok akhlaknya, semakin bagus perhubungan dan cintanya sesama kaum muslimin. Makanya media tak berlaku lagi pada waktu itu. Pada waktu itu media yang ada ditundukkan untuk mendiskreditkan Nabi SAW. Tapi akhirnya para insan media pun akhirnya ikut Nabi SAW. Kehabisan isu mereka. Akhirnya daripada kita ini saling bermusuhan terus, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka ini, mereka kan tak panggil Rasulullah ya, kita yang panggil Rasulullah. Mat bonyang Muhammad. Iya. Contoh anda amuk koi ini saya takir. Lambu tidak bisa disudung. Ditawarkan harta tak mau. Kami kasih kamu 2 T misalnya. Iya. Tahu 2 T? Triliun. Kami jadikan kamu orang terkaya di Indonesia, di Jazirah Arab ini. Kami kumpulkan seluruh kekayaan kami, kasih serahkan ke kamu, hai Muhammad. Atau jangan-jangan kamu ingin jadi raja, kami angkat jadi raja. Atau jangan-jangan kamu memang suka wanita cantik, kami pilihkan buat kontes Miss Universe Arab, lalu yang paling cantik kami serahkan ke kamu. Nabi SAW setelah pun Islam maju dan menguasai banyak wilayah, kekayaan datang dengan begitu banyaknya, Nabi tetap seperti semula, bahkan bersedekah seperti orang yang tak takut jatuh miskin. Sampai 3 bulan di rumah Nabi tak ada asap. Awak kalau 3 hari tak ada asap ni lah, tak boleh rumah dia bini. Ini tak pandai jadi laki mau ke? Astagfirullah. Ibu-ibu ya, belajar kepada isteri-isteri Nabi SAW. Tak ada asap. Kalau mana basok potong makanan awu tawi. Caklah bang jadi sama saya belanja oleh manginya. Potong tiba ke tu makan awak kanyang. Kan begitu? Alhamdulillah laki-laki gini masya-Allah piti banyak. Nah. Telepon dia kan. Dek, abang makan di luar ya katanya. Dia salah faham kecen deh, makanan bawa pulang tu abang ni nyor pasti bawa rumah. Ni makanan bangnya tak masak. Allah musta'an. Salah faham. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Datanglah delegasi Quraisy ingin membawa ide win-win solution. Dari mana dasarnya? Pikiran. Bukan merujuk kepada ilmu, karena mereka memang tidak berilmu. Semuanya dari pikiran. Daripada kita para penganut agama ini berbenturan terus, bergesek terus, bermusuhan terus, berbeda terus, lebih baik kita lebur saja, merger. Agama ini di merger seperti perusahaan. Jadi BRI, BNI, apa lagi? Di merger jadi satu bank misalnya. Agama ini dikolaborasikan daripada NU Muhammadiyah waktu buat tawi, kini jadilah Muhammadiyah contoh NU nak mau jadi. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi di merger kita ini aja win-win solution. Na'budu ilahaka usbu'an wa ta'budu alihatana usbu'an. Kita sama-sama aja Muhammad, saling toleransi. Gimana? Ya kami ikut agamamu sepekan. Jelas? Jadi pas engkau bersolat, kami ikutlah solat. Kok nginangi engkau di solat, kami nangi lo belakang. Tapi minggu depan awak lo kami jadi imam lah. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Secara pikiran alasan logisnya benar. Pada bantah tahu elok
elok damailah, bersatu dalam keberagaman, ya tak? Bersatu dalam perbedaan. Indah slogannya, tapi ibarat bara api dalam sekam. Iya, ya, saling memahami sesama kita satu akidah saja gagal untuk melaksanakan ini. Gagal kan? Misalnya kita semua yang kita sepakati kita sama-sama, yang kita ikhtilaf saling memahami. Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Awak semua memahami, inyo ndak mau paham. Buktinya berapa banyak kajian dipersekusi, berapa banyak kajian yang diunca-unca. Tahu diunca? Nah, kalau seandainya selesai diunca, habis itu beliau rutin datang ke situ, alhamdulillah. Kita juga tidak mengatakan bahwa tidak usah ngaji. Alhamdulillah kita tidak pernah melarang orang ngaji. Yang kita bilang adalah selektif cari guru. Nak ngaji dengan siapa silakan. Cuma kita harus selektif memang. Karena kaji kita ibarat dosis, tidak dosis jipaji aja kan. Teman-teman. Kalau contoh paracetamol tidak dosis muati dua tu aja lah. Sudah dosis mak saya ibu kenek buru. Kalau paracetamol kenek saya ibu. Kalau kami dia sodi 2000 mati dosis. Makanya botol langsung kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dari rahmati Allah SWT, bukan kaji itu yang tinggi, tidak. Cuman keimanan itu naik dengan ilmu. Kalau seandainya sudah puas ngaji wirid jak kenek sampai tua, jak kenek sampai tua, rukuk tak jului punggung dah. Ya. Nangau ayat Al-Quran masih menggelincang je po. Tepat apa bocornya kan? Lu jalan bocor Al-Quran juga hadis sabut apa bocor. Tak apa ngaji. Jalan Pak. Jalannya kalau jalan sudah nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi datang delegasi Quraisy minta ke Nabi SAW. Sekarang seolah-olah mereka istilahnya menurunkan tensi khilaf di antara mereka supaya kita sama-sama bertoleransi. Jadi pikiran yang ada hari ini untuk mencampurkan yang hak dengan yang batil, mencampurkan seluruh agama menjadi satu, itu bukan pemikiran baru. Adopsi pemikiran jahiliyah. Makanya bisa ditarik kesimpulan seluruh keputusan ilmu atau keputusan yang tidak didasarkan ilmu dalam agama yang turun dari Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti keputusan jahiliyah. Pasti jahiliyah. Kita lihat orang-orang jahiliyah dulu berkeyakinan dengan perasaan dan pengalaman. Ini kadang-kadang pengalaman jadi dalil lihatnya. Setiap berdoa di kuburan syariahnya langsung banyak adanya. Subhanallah. Si anu ndak mau pindah banyak adanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini sebuah hilang barang tonyong ke atuk ru langsung bosuan. Entah nyata pun cilok misalnya. Semua setannya dah. Iya, ada dulu Ibnul Jauzi menceritakan ada seorang syekh, ya. Jadi kalau sudah pengajian ceneka, kalian pulang ada makanan, datang makanan. Tentu le orang ngaji kan. Sudah pun ngaji makanan mahal lho. Rupanya setelah diteliti, ada tukang jual kuih kehilangan tiap malam. Jin mau biar. Syekh itu pakai sihir, pakai lemo. Ngaji di musaji juga. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada yang kekurangan diteliti oleh seorang ulama di waktu itu, ada enggak kalian yang kehilangan barang setiap malam itu? Ternyata ada. Para penjual kue kehilangan. Abi dek semakan. Halal atau haram tu? Oi, halal atau haram tu? Bacilo. Tapi dengan sihir. Makanya sihir itu dusta semuanya.
walaupun nampak seperti yang dia klaim. Dulu Dajjal nanti juga seperti itu kaum muslimin. Datang dia, wadang cahaya dalam bombang dalam matinya. Datang sama awak. Nak nonggadi yang nampak dong tuanya. Bisa dan jadi nama orang gadi balik. Mana ndak beriman, ndak terbaca siko daerah kafara non muslim aja nya. Ndak terbaca kafara siko daerah. Sebab ndak ada iman. Kata Nabi SAW ketika Dajjal datang, di keningnya terbaca kafir bagi orang beriman, yang tidak tak terbaca. Maka yang lihat adalah perasaan, nampak. Oh iya tu seninya, tu bukan naik sebelah kanan, surogo sebelah kiri, noko, semua masuk ada. Ya tu nak kena oncak dalam no. Tu nak tak kicau dah. Ini nak tak kicau. Sama yang balik sawit kan, ada bitis kena boleh ke kabun no. So punya ada yang ni kan. Buah ndak sekene oncak kosong sawit uang kosong nyawa nak tantu dawat bos uwe nya kosong suwe katen di siak tan sawit di siak wa bos sawit rahul le tak kicua dia apa dia ndak tantu cuma kalau berilmu kalau tantu titik koordinatnya tantu kan kemudian tantu lah biasa suwe di BPN awak ngursuwe ndo benar nyenyebatan ndak dawur tu di bono oncak di temak di kena oncak 25 kilo sadan dan sawi sawit haji berapa tu nak punya sawit dia samanya ya iyalah jangan sedih tak ada nak punya dah lama cuba nak punya nak dijadi baiklah kaum muslimin dan muslimat semoga suatu saat nanti amin kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau kita tidak mengenal mudah ditipu, nak berilmu mudah ditipu. Makanya berapa banyak orang tertipu gara-gara tidak berilmu. Koncak kuncinya. Contoh cerita jam botang kan, motor gagak hitam no, jam Rolex, jam Rolex. Jadi nanti kanang dia 7 juta go, nyagomenya 2 juta sangat. Tentulah ayah. Dia jual mua aja bu nya abi pitin nak dicilok duang nya, ikut tas osaknya kan. Akhirnya memang sudah sih dari jual tu nyelah. Akhirnya ibu tadi tak kaya jago kawasan imita si barang palsu ni ko hasanah go apa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi pikiran orang itu secara logis bisa diterima. Podo babanta elok belok, podo babanta elok belok. Sebenarnya babanta siapa? Nabi tak pernah babanta, mereka yang nak babanta. Nabi kan tak pernah ngajak orang berbantah. Tak pernah Nabi nodong orang Quraisy Islam. Kalau tidak, wanang koyeknya tidak ada. Nabi hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu tidak boleh untuk mereka, tidak boleh. Sewaktu nak? Baik. Subhanallah. Ya tak boleh. Masuk kata capek dah sudah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini cara berpikir jahiliyah itu karena tidak merujuk kepada ilmu. Nabi SAW mendapatkan tawaran itu, Nabi diam karena Nabi tak mengikut kecuali apa yang Allah perintahkan. Artinya tunggu dulu perintah Allah. Kalau memang kata Allah ya boleh, Nabi katakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Siapa yang tak mau damai, siapa yang tak mau berdakwah ini, tak ada yang menentang. Semua kita ingin setiap kajian orang golak jawab sudah. Mantap ustaznya. Esok datang kau mail podonya bu apa ikonya ha. Buat ciri tu dapat komentar cedekor. Iya dapat buat kasihan itu. Tapi alhamdulillah untung lebih banyak cendekonya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ingin kita tanpa tantangan, siapa yang tak mau? Cuma Nabi SAW tidak bertindak serut kehendaknya, tidak bertindak dengan pikirannya. Karena ini masalah prinsip, masalah yang membedakan ahlul nar wa ahlul jannah, ahlul haq wa ahlul batil, ahlul iman wa ahlul kufr, ahlul tauhid wa ahlul syirk. Maka Nabi tunggu apa yang Allah turunkan. Kita sebut setelah azan.
Ya, masuk waktu kan? Kita azan dulu biar tertahan napas sedikit. Baik, wallahu taala alam. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Ashhadu an la Salatul qaimat. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah yang jawab sendiri. Allah yang jawab sendiri. Diturunkan dalam satu surat yang kekal abadi, yang merupakan piagam yang berlaku sepanjang masa.
tidak bisa dirubah, tidak bisa diamandemen, tak dinasakh. Dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Allah yang menamakan mereka orang kafir. Dan alhamdulillah, sebenarnya tidak ada yang patut atau yang tidak, yang perlu ditakuti dari sebutan kafir ini. Maksud saya, sebab bahasa kita umat Islam terhadap orang di luar Islam lebih hebat, lebih terhormat, lebih elegan, lebih fair. Sebab menyebut mereka masih manusia. Betul kan? Kita menyebut orang-orang di luar Islam dengan istilah kafir atau musyrik, sesuai dengan hakikatnya, dan masih manusia. Orang dari sisi kemanusiaannya satu martabat dengan kita. Yang membedakan adalah al-iman. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka boleh berusaha, mereka boleh hidup, mereka boleh berpakaian, mereka boleh. Yang tak boleh adalah mencampuri agama orang lain, agama kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kalau kita disebut oleh orang-orang di luar Islam, menyebut orang Islam, sebutannya lebih rendah. Domba-domba yang tersesat. Kasihan kita. Seharusnya yang ini harus direvisi. Dan mereka juga menyebut kita sebagai kaum kafir. Orang kafir. Sama kok. Seri ya. Sebenarnya kita kalah gitu. Kita dianggap di bawah gitu. Orang-orang Yahudi menyebut orang-orang di luar Yahudi dengan al-umamiyyin, yaitu orang-orang rendahan, bangsa babu, bangsa budak. Kalau bukan karena untuk kepentingan orang Yahudi, kita ini tidak diciptakan oleh Allah SWT untuk melayani bangsa Yahudi. Rendah tak kita? Itu yang harus diperbaiki dan direvisi. Bukan kalimat yang Allah sebutkan, ya ayyuhal kafirun. Betul, mereka orang yang kafir. Kalau tidak mau disebut kafir, syahadat aja. Ya kan, cuma kan mengucapkan kalimat. Apa payahnya hanya mengucapkan kalimat. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Tidak. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Kalian tawarkan tadi, seminggu beribadah menurut agama Islam, seminggu beribadah menurut agama agama kemusyrikin. Jadi pemikiran ini sudah usang, sudah dijawab langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kamu la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Sebab yang kalian sembah itu adalah ibadun amthalukum, hamba-hamba seperti kalian. Ya kan? Sesuatu yang kalian ada-adakan, samaitumuha, kalian yang beri nama sendiri, tidak ada hakikatnya sebagai Tuhan. Walaupun kalian beralasan kami hanya beribadah untuk mendekatkan kepada Allah, Allah ridha apa tidak? Tidak ridha. Buktinya tak ada itu di zaman para nabi, tidak ada di risalah nabi manapun mengambil perantara antara Allah dengan hambanya. Tidak ada suruhan untuk itu. Bahkan di agama kita tak pernah disuruh oleh Nabi SAW, besok saya meninggal, setelah saya meninggal kan jasad saya masih ada, kalian berdoalah dengan menyebut nama saya. Tidak ada. Makanya di kalangan sahabat tak ditemukan itu. Ma'asyiral kiram, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian sebenarnya juga tak akan menyembah apa yang aku sembah. Kalian tidak. Sebab hakikat yang kalian sembah itu adalah Tuhan-Tuhan kalian itu. Sebab Allah tidak suka disekutukan. Kalau ada yang menyekutukannya, dia tinggalkan. Berarti tidak ada mereka menyembah
Allah tabaraka taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi antara tauhid dengan syirik tidak mungkin disatukan. Antara tauhid dengan syirik tak mungkin disatukan. Antara yang asli dengan yang palsu tak mungkin disamahargakan. Jo, iqamah imitasi jo. Iqamah murni. Ogo samonya pilih mana pilih? Iya enggak. Kau anjak lo kan imitasi ke lah? Iya. Kalau bantu anjak kile imitasi, cuman saya hitam. Iya. Imitasi kan anjak bantu macam-macam. Apalagi maden Cina. Maden Cina. Cina memang ahli mah. Nah, tentunya buat ngicuran dah sampai maniwu. Tahu. Ngicu tu boro. Tahu kaum muslimin dan muslimat. Wajar dalam agama juga seperti itu. Ini sunnah. Ini enggak usah sebut bid'ah. Ini buatan manusia. Bisa samogo? Bisa samogo? Baik, kalau samogo mana pilih? Mau pilih asli lah kan? Samo pun mau pilih asli, apalagi enggak samo mahal kok gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La a'budu ma ta'bud wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abadtum. Ditegaskan lagi, saya sama sekali tidak akan menyembah apa yang telah kalian sembah. Wa la antum a'biduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Sekarang putus. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi agamamu bukan urusanku dan agamaku bukan urusanmu. Selesai. Beginilah yang berlaku dulu. Setiap umat Islam memegang tampuk kekuasaan, orang-orang Yahudi, Nasrani nyaman di dalam kekuasaan. Yang tidak nyaman tentu orang yang punya ruh politik, ingin berkuasa, itu lain. Orang-orang yang berkuasa, umat Islam saja sesama umat Islam nyaman. Tidak ada kan? Acu sama acu nyaman. Apalagi acu sama lain orang, tidak nyaman. Kalau masalah ada keinginan berkuasa, berpengaruh, baik di bidang agama, di bidang sosial, politik, tidak akan nyaman. Ustaz dengan ustaz tidak akan nyaman kalau ada sudah berpolitik. Iya enggak? Iya enggak? Kalau udah mulai pakai tim sukses, tidak akan nyaman. Dia lah datang lainnya ke lawan boy, tidak bisa. Tapi kalau murni karena Allah, demi Allah, kita tidak akan bermusuhan. Kalau masih bermusuhan, pasti ada sesuatu di dalam kepentingan duniawi kita yang terganggu. Dan biasanya seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan asy-syahwatul khafiyah, yaitu syahwat tersembunyi. Syahwat tersembunyi, dan tak nak niatnya tapi suruh. Dan tak nak niat tapi buat tim sukses. Apa pun tak niat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau persaingan, ada keinginan selalu ingin di depan. Selalu ingin di depan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Selalu dulu ketika orang-orang Islam berkuasa, di Indonesia sajalah bukti kaum muslimin. Alhamdulillah umat Islam mayoritas. Tidak pernah kita mendengar umat Islam menindas orang minoritas. Adapun tindakan yang keras karena melanggar aturan, yang menegakkan aturan. Misalnya orang bikin rumah ibadah di tempat yang tidak memenuhi syarat. Kadang-kadang memaksakan dengan kekuatan. Punya kekuasaan lalu mau dipaksakan. Ini menegakkan aturan. SKB 3 menteri. Tapi sesuatu yang sudah terpenuhi umat Islam, alhamdulillah, orang-orang yang menulis sejarah dari kalangan non-muslim sekalipun menorehkan dengan tinta emasnya bahawa ketika Islam berkuasa, orang-orang selain Islam aman. Bahkan ketika Salahuddin Al-Ayyubi
mengembalikan Baitul Maqdis ke dalam pangkuan Islam dan kaum muslimin yang baru beberapa puluh tahun, sekitar 40 tahun sebelumnya, pendekar atau panglima perang mereka bersyair, bersastra, berpuitis sambil membanggakan diri bahwa kuda-kuda mereka berenang di lautan darah di Baitul Maqdis. Darah siapa? Rakyat sipil. Darah siapa? Kaum wanita dan anak-anak. Darah siapa? Para ulama. Darah siapa? Orang tua renta yang tidak bawa senjata. Tapi ketika Salahuddin Al-Ayyubi yang tahu pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian bunuh wanita, jangan kalian bunuh anak-anak, jangan kalian bunuh pemuka-pemuka agama, jangan kalian bunuh orang yang warga sipil yang tidak angkat senjata, jangan kalian bunuh orang yang sudah menyerah kalah. Dan bahkan memuji Islam, memuji orang-orang yang memuliakan tawanan. Memuliakan tawanan. Tidak ada tawanan yang disiksa dalam Islam. Tetapi coba kalau kita umat Islam belum jadi tawanan sudah disiksa. Inilah Islam. Allah yang katakan rahmatan lil alamin. Makanya seperti kembali kepada kisah tadi, Nabi tidak mengajak mereka bermusuhan, mereka lah yang mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusuhan. Nabi berikan kebebasan, kalian Islam silakan, tak Islam tanggung jawabkan. Mereka marah dibilang pertanggungjawabkan itu masalahnya. Ya, marah mereka sebab orang kaum muslimin, orang-orang yang Allah inginkan hidayah, ketika melihat kebenaran itu dia tunduk. Ya jelas. Sebenarnya menurut akal orang jahiliyah dulu, tawaf di Ka'bah telanjang lebih baik daripada tawaf pakai pakaian yang bukan ahli Makkah. Ya tak? Ini pikiran sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Lalu datang Nabi dengan pikiran yang sehat, bahwasanya daripada telanjang lebih baik pakai pakaian, sekalipun pakaian yang tidak suci. Betul ya? Kalau terpaksa antum pakaian bernajis, lalu datang waktu solat, tidak ada bisa mengganti pakaian. Antum solat telanjang atau pakai pakaian yang bernajis? Sehat. Sehat ini. Tapi kalau sudah mulai buka kain, tidak sehat. Saya tengok tidak sehat. Buka kain tidak? Gitu. Tapi jahiliyah membalik itu, dikatakannya itu yang sehat. Jelas? Logika juga, tapi logika yang tidak logis, akal yang tidak sehat. Terbalik. Harusnya di Ka'bah orang beribadah, logika yang logis, beribadah itu harus dengan tenang, biar khusyuk, betul? Lalu mereka membalikkan kaedah itu, kalau tak beramai-ramai, tak tepuk tangan, tak semarak. Rupanya ibadah definisi mereka mesti semarak. Maka wa makana salatum bil indal baiti illa muka'an wa tasdiya. Mereka ibadahnya di Ka'bah itu hanya sekedar bersiul dan bertepuk tangan. Alasannya apa? Biar semarak, sorak-sorak, bergembira. Itu yang mereka inginkan. Yang penting semangat. Nah, kira-kira semangat ini ketika orang sudah tidak berilmu lagi yang benar, hanya dengan perasaan dan perkiraan, sehingga tidak sedikit pula ibadah mengadopsi cara-cara ibadah agama lain, sehingga ada salawat koplo, iya, dangdut, zikrullah, macam-macam lah. Kenapa? Karena mereka yang penting perasaannya senang, di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Jadi ibadah itu menjadi hiburan. Jadi ketika seorang artis, aktor, misal penyanyi tobat dari lagu rock pindah ke rap religi, rock sama saja. Kalau taubat itu kaum muslim dan muslimat dari hak dari batil ke hak, dari biasa dengan bid'ah ke sunnah.
Dari yang masuk ruang subuhat sekarang tak. Saya tahu kan subuhat tak mau. Ustaz, ini benar tak dari Allah dan Rasul? Hanya memahami agama tak cukup dengan Quran dan hadis ni. Kan itu sabu dia. Kepala Mu'tazilah dulu ke Imam Ahmad. Harus ada pakai berakal, tak berakal tak. Selesai agama. Memangnya Al-Quran dulu selesai dengan akal atau dengan Quran dan hadis? Tuan jahiliah tak berakal dulu? Berakal. Al-Quran dan hadis yang menyelesaikan masalah, bukan logika. Logika itu ibaratnya pengantar, ibaratnya sopir, tukang beca, atau gojek. Antu pulang tu bawa ke dalamnya? Enggak. Ini hanya sekedar mengantar. Kalau tanya dia mana, awak tak tahu tu misalnya kan, mana belanja muasikonya. Tu saya tunjuk dia kan. Tunjuk dia. Belanja kat situ. Buat punya belanja. Kan tak lah. Ini tukang tunjuk. Kalau sampai. Atau bokek dokter spesialis. Buat bobek. Naik asam. Naik asam. Asam urat. Bukan dokter. Katanya dia kat bang lecak tu mana dokter spesialis ngajak si kau bang. Situnya. Ini nunjuk kan. Sudah itu di BOP dia dokter tu. Tengok deh. Ikut tak apa tu orang. Caya tuan-tuan. Caya tuan-tuan. Memang awak tak doinya tak sampai tadi kan. Kan tak ada akal tak sampai ke pemahaman. Tapi ketika bercanggah pemahaman kita dengan Al-Quran dan hadis, mana caya? Caya ke Quran dan hadis atau caya ke akal? Quran dan hadis. Itulah bedanya ahlul iman bil sunnati wal Quran dengan ahlul iman bil aql. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang orang Quraisy secara logika mereka jalan, tapi logika yang tidak sehat. Orang-orang beriman logikanya juga jalan, tapi logika yang sehat. Itu aja bedanya. Masa awak sudahlah dari awal ikilah tinggi, sudah itu dibailah hafalan Quran, baik hafalan hadis, belajarlah fikih. Tu sabu tak bakal amo je. Sejak baca Al-Qurannya hadis tambah bongak adanya. Amo. Pada awalnya awak lah sama cadionya kan. Inyo ndak atur itu nya awak sotor situ. Cadionya udah awak leh. Cayo je. Uku IQ sama. Bapak IQ pilih anda? Pak IQ pilih anda apa? Tak pernah buku dan tak jauh dan takut buku dia kan dah gitu. Apa tu lah anda gitu. Tapi soson tak agak dah. Soson tak dah. Nya dulu belajar nahwu lu orang dek guru lah dapat ke. Nah, kadang takut guru belajar ke mau jauh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara IQ betul sama. Bedanya Rasul IQ-nya paling tinggi ditambah ilmu wahyu. Maka dengan demikian maka Nabi lah yang berhak diikuti secara mutlak. Maka Nabi alaihissalatu wassalam di zaman beliau ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama Majusi, ada. Beliau mengajarkan kita tidak toleransi. Beliau mengajar tidak kepada kita toleransi pada mereka? Tidak. Ini apa makna toleransi itu? Nanti apa makna toleransi itu? Nah, itu tidak pasal awak pakai itu kan? Apa makna toleransi sih? Kalau ayonya ayolah awak. Itu samun tadi tidak. Iya. Ayonya ayolah awak. Kamu saji awak, kamu saji lainnya. Ke kelentengnya ke kelenteng lawak. Itu. Maulidnya maulid lawak. Iya kan? Natal kan maulid Nabi Isa kan? Iya dah. Bahasa bezonya. Kan maulid lah, kelahiran kan maulid. Tuan-tuan cinta tak sama Nabi Isa? Berarti harus dirayakan juga.
harus diperingati juga. Kita beriman pada Nabi Isa alaihissalam, sah? Dan kita mencintai Nabi Isa alaihissalam. Kalau gitu selamat. Kalau ini yang dipakai, hancur kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sampai Allah katakan la nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak kita beda-bedakan antara nabi yang satu dan yang lain. Semuanya kita cintai. Nah, kalau alasan cinta Nabi Isa, berarti kita ikut maulid Nabi Isa alaihissalam. Mau? Kenapa enggak? Tidak ada dalam agama kita, betul? Berarti yang itu juga tidak ada. Ya tak? Tidak ada dalam agama kita. Sebenarnya juga dalam agama Nasrani sendiri tidak ada. Termasuk yang diada-adakan. Sebab ini kalau kita bahas lagi masalah 25 Desember itu musim dingin. Musim dingin kurma tidak masak. Tapi kita tidak sedang membahas ini, biarlah sama juga. Ya, tanggal pasnya kelahiran Nabi kita juga kita tidak bisa pastikan. Yang pasti beliau lahir tahun gajah, iya kan? Tahun gajah. Masalah makanya itu buktinya bahwa tanggal lahir bagi mereka tidak begitu penting. Tapi tanggal turun wahyu mereka tahu. Ya tak? Ya, tanggal wafatnya tak tahu. Sebab kelahiran belum menentukan arah kehidupan kita. Yang menentukan adalah ketika hidayah itu datang dan ketika menutup kehidupan, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Makanya tidak perlu merayakan kelahiran, apalagi melahirkan kematian. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu maka kita tidak dibenarkan, karena Nabi Allah SWT menolak, Nabi menolak mengesahkan ibadahnya orang-orang di luar Islam. Sebenarnya ini bukan urusan kita, bukan kejauhan. Maka sebenarnya tidak perlu kita ikut-ikutan. Apapun posisi antum sebagai muslim, baik pejabat tinggi, pejabat rendah, ya agama mulakum dinukum waliyadin. Saya juga tidak menuntut orang-orang di luar Islam untuk mengucapkan selamat hari raya kalau saya jadi gubernurnya, kalau saya jadi bupatinya, saya jadi wali kota, saya jadi presidennya. Saya tidak menuntut mereka ucapkan selamat hari raya untuk saya, karena saya paham lakum dinukum waliyadin. Jelas? Taib. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, dan orang itu juga ucapkan selamat kepada kita. Di agama mereka tak terlarang, karena memang agama bikinan kan bikinan. Kalau di agama kita terlarang, maka mereka juga harus memahami itu. Kan ada yang bilang umat Kristiani setiap hari mendengarkan azan dari orang Islam 5 kali, dalam sepekan 35 kali, dalam setahun lambek metong ya. Yang sepekan 35, iya tak? Kalau masuk azan pertama dulu, kalau masuk azan di kubur lah. Kan alun masuk azan kelahiran gila kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, setahun 7.000 sekian ya. Iya, 700 atau 7.000. Pula salah hitung, 700 sekian tuh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tak ada ribut katanya. Iya betul, yang azan itu kan bukan orang Kristen, sah? Coba kalau mereka yang azan, ribut tak mereka? Ribut tak? Ribut. Wong azan lo di gereja aja, ribut mereka. Makanya gunakan akal sehat, kawan. Jangan gunakan akal sakit. Sekarang yang mengucapkan selamat Natal itu orang Kristen atau orang Islam? Makanya umat Islam ribut, karena kita ingin selamatkan umat kita. Jelas? Jalil. Coba kalau orang Kristen yang azan, ayat lopi azan di gereja ada, ribut orang Kristen. Coba aja. Kalau tidak percaya coba aja. Setiap hari Ahad azan di gereja, ribut tak orang tu? Ribut. Makanya kita orang Kristen ucapkan Merry Christmas atau Barakallahu fi umrika ya Yesus. Ya,
Selamat milad, ya dalam bahasa Arab kan selamat miladnya. Milad Isa al-Masih. Dia awak kan lucu ya. Buat ke bahasa Arab kan ialah Islam aja lah. Allah mustahil. Semua Arab ni mau cakap itu orang Lebanon kan banyak Kristen tu. Idul Milad nomor Idul Milad, hari raya kelahiran Isa al-Masih. Allah sama ucapan selamatnya tuan-tuan. Ya, nya dulu berdalilkan wassalamu alayya yauma wulidtu yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat kepadaku ketika aku dilahirkan. Orang liberal menggunakan ini dalil untuk selamat hari Natal. Taib, sempurnakan ayat. Jangan sampai situ dulu. Wa yauma amutu. Jadi selamat mati juga. Hah? Saya ulang lagi. Jadi keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku diwafatkan, dan pada wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Taib. Kalau maknanya mengucapkan selamat lahir, maknanya selamat lahir, berarti ketika mati selamat mati. Makanya banyak karangan bunga selamat berduka. Itu mungkin tuh inspirasinya. Karangan bunga ketika kematian banyak sekarang kan? Saya usulkan, ya, daripada tonton beli karangan bunga, masukkan uang 700.000 itu dalam amplop, diberikan kepada ahli waris. Mungkin banyak utang apa bisa bayu dengan itu. Kalau bunga bisa din bayu, tambah berutang ledanya. Kadang bersengaja deh ahli waris membuat. Nah, le nampak banyak uang mang menghormati. Itu gara-gara lama ndak ngaji. Gara-gara lama ndak ngaji, akhirnya ikut-ikutan kita. Berapa banyak pemborosan, termasuk jus waktu boleh. Dan kalau tuan-tuan dah kok boleh lihat kok boleh mana tentu. Dan tahu je kini jenkin papan bunga, kirimkan harganya. Serius dia, harga tak saya tolak. Tapi jenis seolah alun-alun ada rencana lah. Nah. Untuk apa beban bunga itu? Untuk apa? Justru menambah beban nanti bagi yang dikirimi. Termasuk catat tu, Pak Ridwan, papan buah dia. So boleh anak haruslah kirim 2 papan. Iya dah. Sudah itu bantai tukang bunga. Potong 7 hati yang ke Pak Ridwan yang keder bertujuh songan je kan. Bapak bantai tak ke 50.000. Allah mustahil. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi kita beribut karena umat kita yang ikut. Kalau umat Kristen kita tak pernah ganggu, alhamdulillah. Silakan nak bikin selamat hari barakallahu silakan, tak ada masalah. Ini orang Indonesia memang lucu-lucu tuan-tuan. Bahasa Arab dibawa ke bahasa Indonesia. Ini kata-kata selamat dalam bahasa Arab tu belum tentu maknanya ucapan selamat. Bahasa awak ya jalirnya. Jadi selamat bahasa Arab tak selamanya ucapan selamat sukses bahasa awak. Ada orang sakit ya, tengkak-tengkak kan, nampak dia orang Arab tu selamat ya kan. Jangan kacau lemah ucap selamat dan sakit, bukan itu maksudnya. Doa untuk diselamatkan, tak ucapan selamat khusyuk. Itulah. Jadi kalau tak pandai bahasa Arabnya Imam Syafi'i jangan oto-oto menerjemahkan Al-Quran tu tiap macam akibat. Kalau tak pandai bahasa Arab auto nafsir kalau kau tiap akibat. Jangan ni bahasa Inggeris lajunya. Bahasa Acu tak pandai. Tapi bahasa Arab dah pandai. Sudah itu menafsirkan Al-Quran tu hasilnya. Atau akibat membaca yang bukan dari referensi ulama Islam, tapi membaca referensi orang-orang di luar Islam. Sebagai penutup kita bacakan bahwasanya mengucapkan selamat itu adalah pengakuan kaum muslimin. Kalau sempat ada kaum ekstremis, kaum fundamentalis atau radikalis atau separatis, ya kita ucapkan selamat Pak memisahkan diri di NKRI. Kira-kira ditangkap enggak kita? Tangkap enggak? Apa itu? Dosa? Dosa besar. Iya tak? Dosa. Jelas kaum muslimin?
Atau ada orang Masya Allah menang judi togel, ucapkan, kirim kartu selamat Pak, Bapak mendapatkan menang judi, boleh? Atau ada orang buka lokalisasi, kita kirim papan bunga, ikut selamat dan sukses, boleh? Nah, padahal dosa-dosa ini dibanding dengan dosa mengatakan Allah punya anak, itu masih kecil. Buktinya Allah mau mengampuninya. Buktinya Allah mau mengampuninya. Tetapi kalau mengatakan Allah punya anak, Allah tak ampuni sampai akhirat, kecuali yang taubat setelahnya. Jelas tuan-tuan? Jadi masuk akal enggak yang sehat mengucapkan selamat kepada orang yang mengatakan Allah punya anak? Masuk? Enggak masuk. Ini agama, bukan jabatan ya. Ini agama, bukan jabatan. Maka pahamilah agama dengan dalil, dengan Al-Quran dan hadis, dan bukan dengan pikiran. Karena pikiran selalu melahirkan keputusan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah pintar-pintar. Abu Jahal itu cerdas, lebih cerdas dari Abu nah, cerdas Abu Jahal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau Abu Jahal dulu, kalau ada orang mengajak perang, datang dia. Sekarang orang mengumumkan merdeka, NKRI harga mati mana? Mungkin dananya sudah mati. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan akal, bukan dengan kecerdasan. Orang cerdas tidak jaminan dapat hidayah. Orang cerdas tak ada jaminan dapat kebenaran. Kebenaran itu ukurannya adalah ilmu yang Allah turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Maka tidak masuk akal yang sehat mengucapkan selamat kepada orang yang dosanya tak terampuni. Yang tak terampuni. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 88, wa qalu ittakhadar rahman walada. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Kalian sungguh telah mendatangkan kemungkaran yang besar. Takadus samawati yatafattarna. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah. Hampir-hampir langit pecah dan bumi terbelah, gunung-gunung jatuh runtuh. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Apakah yang seperti ini tak cukup untuk menggugah hati kita? Masihkah kita mendahulukan akal seperti Abu Jahal dulu mendahulukan akalnya? Ya Muhammad, kita sama-sama sajalah ya, karena kita disuruh bertoleransi agar bumi ini damai, harmonis, rukun, kasih sayang. Dan itu konsepnya. Kasih sayang itu dari Allah SWT dan menjalankan syariatnya dan mengikuti petunjuknya dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah sudah membuktikan ketika orang-orang dulu masuk penguasa muslim, maka mereka memilih tinggal di negeri muslim dibanding balik ke negerinya sendiri. Sebab apa? Islam itu adil, Islam itu keselamatan, Islam itu damai, Islam itu kasih sayang, Islam itu menyelamatkan, Islam itu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, janganlah sekali-kali ragu dengan apa yang Allah turunkan dan Rasulullah SAW ajarkan. Maka pelajarilah, jangan mendahulukan hawa dan nafsu, yang itu pasti akan mencelakakan kita. Ini yang dapat kita sampaikan malam ini. Semoga tidak menjadi urusan kita lagi. Amin ya rabbal alamin.
Jadi kesimpulannya ndak kojo awal, baik Natal maupun tahun baru ataupun nanti Valentin, apapun mau Valentin, Palantau, nah, itu bukan urusan kita. Dan tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita dimanapun berada bahwa ini tidak merusak keharmonisan hidup bertetangga dengan agama lain. Karena alhamdulillah petunjuk agama kita sudah cukup, tidak perlu pemikiran siapapun lagi. Wallahu taala alam. Nah, betul. Jadi urusan awak Jo? Hah? Ya, kami berikan kepadanya anak yaitu Ishak, dan di setelah Ishak itu ada Yakub, yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim kan lama tidak punya anak tu ya. Setelah itu dapat Ismail, kemudian setelah itu Allah berikan kepadanya Ishak. Ishak punya anak pula namanya Yakub. Yakub inilah nenek moyangnya Bani Israel. Karena Yakub punya 12 anak. Dari keturunan inilah bangsa Yahudi. Kami berikan kepadanya. Nah, Allah barik. Jazakumullah khairan. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga yang benar itu semata-mata taufik dari Allah SWT. Yang salah dan keliru itu kelemahan saya dan dari syaitan. Kepada Allah saya mohonkan ampunan, dan kepada bapak dan ibu, saudara-saudari mohon dimaafkan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.